Selamat pagi anak-anak. Hari ini, di jam ini, kita akan mulai mempelajari pelajaran IPS. Ya. Nah, sebelum memulai pelajaran IPS, Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ini guru baru ya. Karena sebelumnya kalian di kelas 7 biasa mungkin diajar oleh Pak Wahyu. Ya, karena satu dan lain hal, maka Ibu menggantikan posisi Pak Wahyu. Nah, Ibu sebetulnya mengajar di SMAK 1 Bina Bakti. Ya. Nah, mungkin ada di antara kalian yang punya koko, punya cici yang ada di SMAK 1 atau mungkin sudah lulus dari SMAK 1 Bina Bakti. Nah, itu mungkin pernah Ibu ajar. Ya. Nah, mungkin kalian bisa bertanya-tanya gimana ya cara Ibu mengajar seperti itu, ya. Nah, Ibu pengen sekali kalian tahu tentang Ibu bagaimana, makanya Ibu ingin memperkenalkan diri lewat media seperti ini. Berhubung kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, maka Ibu membuat media ini untuk tetap bisa berkenalan, lalu kemudian kita bisa saling tahu, minimal kalian tahu Ibu seperti apa, ya. Nah, Ibu di SMA mengajar mata pelajaran sejarah, ya, untuk kelas 10, 11, 12. Selain pelajaran tadi, di SMA juga Ibu mengajar mata pelajaran antropologi di kelas bahasa untuk kelas 10, 11, dan 12. Dan di tahun ini Ibu diminta mengajar IPS untuk kelas 8 saja. Hanya kelas 8 ya, 8A dan 8B. Nanti akan ketemu dengan Ibu untuk pelajaran IPS. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal mengenai kebiasaan Ibu dalam mengajar, lalu kemudian apa-apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana sih ke depan dalam pembelajaran IPS dengan Ibu. Nah, Ibu pengen kita sama-sama mengerti, kita sama-sama belajar, jadi kalian juga bisa mengikuti dengan enak dan setiap materi yang disampaikan juga bisa kalian cerna dengan baik, ya. Nah, yang pertama, ya, sebelum belajar, Ibu berharap kalian bisa mempersiapkan buku pelajarannya, buku cetaknya. Sudah pada punya? Oke, nah bukunya seperti ini, ya. Nah, buku ini setiap kali nanti kalian memulai pelajaran IPS ini harus ada, supaya ini bisa membantu kalian untuk menuntun pelajarannya berjalan dengan baik. Oke, nah Ibu tidak mengharuskan kalian beli, misalnya harus beli baru ya, nggak harus begitu. Mungkin ada cici koko kalian atau kakak kelas kalian yang kalian kenal dan punya buku yang seperti ini, kalian boleh pinjam ya, pakai aja, nggak apa-apa ya. Oke, nah lalu kemudian siapkan juga buku tulis ya. Buku tulisnya kalian nanti pada saat kalian mengerjakan atau membuat catatan atau misalnya membuat tugas, nanti ada Ibu harus mencek atau memeriksanya dan kalian harus foto atau kirimkan nanti ke media, entah nanti berupa video, entah berupa catatan tertulis, lalu nanti kalian foto dan harus mengirimkan ke Google Classroom misalnya, ya. Jadi kamu harus punya buku tulis, ya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang gini, Bu, saya masih punya buku kelas 7 yang kemarin masih banyak, masih tebal, Bu, masih boleh dipakai? Boleh, ya. Ibu tidak melarang kalian untuk meneruskan buku IPS yang kelas 7, ya. Jadi boleh dilanjutkan, tetapi jangan lupa dikasih jarak, dikasih batas, supaya tahu, oh ini materi kelas 7, yang sekarang materi kelas 8, karena sekarang kalian sudah naik kelas di kelas 8. Oke ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, bagaimana dengan buku cetak yang sudah ada di sampul atau tidak? Lebih baik ya, Ibu menyarankan
kalian menyampulnya ya, supaya rapi, bersih. Oke ya. Tapi ibu tidak akan istilahnya memberatkan kalian harus sampul yang bagus, harus seperti apa, tidak. Sesuaikan saja dengan kemampuan kalian ya. Boleh pakai sampul plastik aja Bu, boleh. Bu pakai sampul kertas, saya hanya punya yang warna kuning aja, boleh, silahkan, bebas misalnya. Atau misalnya, Bu saya punya bekas soalnya, tidak apa-apa, yang penting tidak memberatkan kalian. Jelas ya? Oke. Kemudian buku catatan dengan buku tugas gimana Bu? Apakah disatukan atau dipisahkan? Nah, biasanya buku catatan dan buku tugas itu harus atau lebih baik dipisahkan, supaya kalau nanti ke depan di kelas 9 kalian perlu catatan atau ada tugas yang harus dikumpulkan, nanti kalian kerepotan. Buku catatan dikumpulkan atau buku catatan diisi apa, lalu kalian memerlukan, yang itu akan lebih repot. Yang lebih baik dipisahkan. Tidak perlu yang tebal-tebal, nggak perlu ya. Bu, saya punya buku catatan yang kelas 7 masih banyak, buku tugasnya juga masih banyak, bisa diteruskan? Boleh ya. Jadi ibu tidak mengharuskan bukunya baru, tidak. Yang penting sekali lagi, tidak memberatkan orang tua kalian. Oke, jelas ya. Lalu kemudian kalau misalnya dalam pengerjaan tugas, kalau ada proses pembelajaran, lalu kemudian kalian merasa, Bu ini ada kesulitan apa, atau misalnya ada keterlambatan, jangan sampai tidak dikerjakan. Ya, kerjakan. Lebih baik kamu mengumpulkan terlambat daripada tidak mengumpulkan sama sekali. Karena kalau terlambat, kalian tetap dapat nilai. Tapi kalau kalian tidak mengumpulkan sama sekali, berarti tidak ada nilai. Nanti kalian juga yang rugi. Oke ya? Nah, ibu selalu akan memberikan toleransi batas waktu. Misalnya, dikumpulkan ya paling lambat hari ini, jam sekian. Aduh, saya belum selesai, misalnya ada gangguan internet dan lain sebagainya. Ya, kamu mengumpulkan terlambat. Konfirmasi saja. Beritahukan ibu, mohon maaf, tugas saya dikumpulkan terlambat karena misalnya kuota saya habis atau internetnya bermasalah, boleh. Sampaikan saja, konfirmasikan keterlambatan kamu karena apa, lalu tetap harus kumpulkan. Supaya kamu punya nilai. Itu saja. Ya. Nah, nanti dalam pembelajaran ada ulangan, ada tugas, ya. Lalu kemudian nanti kita ada mid semester atau ujian tengah semester dan ujian akhir. Nah, ibu berharap kalian bisa mendapatkan nilai yang baik. Makanya ibu berharap kita bisa belajar benar-benar dengan enak. Kalian juga belajar enak, ibu juga mengajar kalian dengan enak. Dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kalau ada yang tidak mengerti. Jangan diam aja, ya. Tapi usahakan kalian bertanya. Bu, ini maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Oke, bisa di grup WA, bisa masuk di Google Classroom juga bisa. Atau kalau ada di YouTube, kamu bisa komen. Ya, nanti kamu buat komen di situ. Bu, maksud dari ini apa? Itu sebabnya ibu harapkan kalian bisa sering-sering melihat tugas kamu apa, perhatikan baik-baik ya. Atau coba lihat Google Classroom ada posting apa. Ya, lalu kemudian jangan ragu untuk bertanya. Oke ya? Jelas ya? Oke, sip. Nah, di buku ini ada beberapa bab yang akan nanti kalian pelajari. Ya, di buku ini ada 4 bab. Bab 1 dan 2 itu akan kita selesaikan di semester 1. Berarti sampai nanti bulan Desember awal ya, atau akhir November. Ya, lalu kemudian bahan PAS atau bahan ujian akhir semester ganjil, yaitu sampai 2 bab itu.
ya. Lalu kemudian untuk ujian tengah semester atau mid semester itu satu bab, di bab 1 saja. Jadi sepanjang nanti sampai kalian mengikuti mid semester itu nanti bahannya cuma satu bab. Oke. Nah, mungkin ibu tidak akan terus menjelaskan tentang materi ini itu gitu ya, nggak akan begitu. Tetapi ada bagian kalian juga akan menjelaskan nanti di bab 1 ini. Nah, nanti kalian coba lihat dulu ya, bab 1 tentang apa sih sebetulnya. Nanti kita akan bahas sama-sama, oke? Nah, lalu kemudian di bab selanjutnya, bab 3 dan 4 itu akan kita selesaikan di semester kedua. Ya, di semester genap tahun depan, masih lama. Oke, jadi kalian punya banyak waktu untuk belajar. Nah, ibu berharap kalian bisa memanfaatkan pelajaran dengan baik ya, waktu ini untuk belajar dengan baik. Di semester ini, bab 1 itu ada beberapa hal yang ingin dicapai atau tujuannya apa. Ya, kamu bisa lihat, coba sebentar, lihat di halaman 4 Romawi. Kamu coba lihat di situ ada tujuan pembelajaran dari pelajaran IPS ini, terutama di bab 1 ya. Ada beberapa hal di situ tertulis, ada kalian bisa menjelaskan tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam di Indonesia dan faktor dan di negara-negara ASEAN ya. Kalau kamu lihat di bab 1 itu sebetulnya tentang apa sih, Bu? Nah, nanti kita akan bahas. Bab 1 itu kita bicara tentang apa, ya. Kemudian, kalian bisa menjelaskan perubahan ruang dan interaksi dari antar ruang akibat faktor manusia. Lalu kemudian, kalian juga bisa menjelaskan kondisi alam, kemudian sosial, penduduk, ekonomi, ya, dari negara-negara yang ada di ASEAN. Ya, nah, nanti negara-negara ASEAN-nya kita akan bahas satu-satu. Apa sih sebetulnya ASEAN? Ya, mungkin di antara kalian ada yang sudah dengar, apa sih ASEAN? Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. ASEAN itu negaranya terdiri dari negara mana saja? Lalu kondisi alamnya seperti apa? Ekonominya bagaimana? Sosialnya seperti apa, penduduknya bagaimana, ya. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan tentang wujud kerjasama antar negara-negara ASEAN, misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, itu negara-negara ASEAN, kemudian Vietnam dengan Thailand. Nah, bentuk-bentuk kerjasama seperti apa sih sebetulnya yang sudah terjalin, ya. Kemudian pengaruh dari perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN juga itu akan kita bahas. Kemudian perubahan interaksi keruangan akibat kegiatan ekonomi, kemudian akibat konversi alam atau adanya sebuah perubahan besar di alam, dan perkembangan ilmu dan teknologi. Ya, nah kira-kira seperti itulah yang ingin dicapai, yang ingin dituju. Tujuannya apa sih kita mempelajari bab 1 ini? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sampai di sini Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana sih pembelajaran IPS dengan Ibu ke depan. Ya, berharap kalian bisa menikmati, kita bisa belajar bersama-sama dengan keterbatasan media, tetapi kalian tetap bisa mendapatkan pelajaran IPS dari Ibu. Oke.